Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang enzim. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui materi-materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Materi yang pertama itu tentang pengertian enzim, yang kedua tentang jenis-jenis enzim, yang ketiga sifat-sifat enzim, dan yang keempat mekanisme enzim. Nah, setelah kita mengetahui indikator-indikatornya, marilah kita melangkah ke materi yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan enzim? Enzim adalah senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator. Enzim meningkatkan laju reaksi metabolisme tetapi tidak ikut bereaksi. Zat yang dipengaruhi oleh enzim disebut substrat, sedangkan hasil reaksinya disebut produk. Selanjutnya, kita harus mengetahui klasifikasi enzim. Berdasarkan tipe reaksi yang dikatalis, enzim dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, hidrolase adalah katalis dalam reaksi hidrolisis. Contohnya esterase, deaminase, ribonuklase. Yang kedua, oksidoreduktase adalah katalis dalam reaksi reduksi oksidasi. Contohnya dehidrogenase, oksidase, dan peroksidase. Yang ketiga, liase adalah katalis dalam pengurangan gugus untuk pembentukan ikatan rangkap CO, CC, dan CN. Contohnya dekarboksilase, aldolase, dan sintase. Yang keempat, isomerase adalah katalis dalam penyusunan kembali gugus fungsi. Contohnya mutase, epimerase, dan isomerase. Selanjutnya, berdasarkan tempat bekerjanya, enzim dibagi menjadi 2. Yang pertama, enzim intraseluler adalah enzim yang bekerja di dalam sel, contohnya katalase. Enzim katalase mampu menguraikan senyawa hidrogen peroksida yang merupakan racun-racun bagi sel-sel tubuh menjadi senyawa air dan oksigen yang dapat dimanfaatkan tubuh. Yang kedua, enzim ekstraseluler adalah enzim yang bekerja di luar sel. Contohnya enzim-enzim pencernaan, pepsin, renin, atau lipase yang disekresikan lambung. Enzim ekstraseluler tersebut memengaruhi badan makanan di dalam rongga pencernaan. Nah, setelah kita mengetahui klasifikasi enzim, selanjutnya kita beralih ke struktur enzim. Enzim yang lengkap tersusun atas protein dan non-protein. Komponen protein disebut apoenzim. Apoenzim bersifat labil dan dipengaruhi suhu dan pH. Bagian non-protein disebut gugus prostetik. Gugus prostetik dari ion anorganik disebut kofaktor. Enzim yang berikatan dengan kofaktor disebut holoenzim. Gugus prostetik dari senyawa disebut koenzim. Koenzim berfungsi untuk memindahkan gugus kimia, atom, atau elektron dari satu enzim ke enzim lainnya. Nah, setelah teman-teman mengetahui struktur enzim, selanjutnya saya akan memberitahukan kepada teman-teman sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim memiliki sifat sama dengan protein lain, yaitu menggumpal ketika dipanaskan. Suhu yang sangat panas akan merubah struktur dan bentuk sisi aktif enzim. Rusaknya enzim karena panas disebut denaturasi. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Enzim hanya akan bekerja pada substrat tertentu. Yang ketiga, enzim berfungsi sebagai katalis yang akan mempercepat terjadinya reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi atau EA. Yang keempat, enzim dapat digunakan berulang kali karena tidak ikut bereaksi. Yang terakhir, enzim bersifat reversibel, yaitu bekerja bolak-balik. Selanjutnya, mekanisme kerja enzim. Mekanisme kerja enzim dibagi menjadi 2. Yang pertama, mekanisme lock and key, menganalogikan seperti gembok dengan gembok dan substrat seperti kunci. Enzim memiliki sisi aktif sebagai tempat melekatnya substrat. Bagian sisi aktif enzim hanya sesuai untuk satu jenis substrat saja. Enzim dan substrat berikatan di sisi aktif enzim, lalu substrat dirombak atau disusun menjadi senyawa yang lebih sederhana atau kompleks. Mekanisme yang kedua yaitu mekanisme inducted feed theory, menjelaskan bahwa bagian sisi aktif enzim lebih fleksibel dalam menyesuaikan struktur substrat. Pada saat substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif enzim akan termodifikasi melingkupi substrat sehingga terbentuk ikatan kompleks antara enzim dan substrat.
Nah, jika enzim memiliki mekanisme kerja, maka mekanisme kerja tersebut dapat terhambat atau disebut dengan inhibitor. Senyawa kimia secara selektif tertentu dapat menghambat kerja enzim atau inhibisi. Berdasarkan ikatannya, inhibitor dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu inhibitor irreversible. Jika inhibitor berikatan dengan sisi aktif enzim secara kovalen sehingga mempunyai ikatan yang kuat dan tidak dapat terlepas. Hal ini menyebabkan enzim menjadi tidak aktif. Inhibitor reversible. Jika inhibitor berikatan dengan enzim secara lemah, artinya inhibitor dapat terlepas kembali dan enzim kembali aktif seperti semula. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama suhu, yang kedua derajat keasaman atau pH, yang ketiga inhibitor, yang keempat aktivator, dan yang kelima konsentrasi enzim. Nah, itu dia penjelasan dari saya dan semoga bisa dipahami ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.